Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Setiap pagi kami kagum kepada Tuhan. Kami masih bisa bernafas untuk menghirup udara segar pagi ini. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa yang baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Beri kami hikmat Allah untuk bisa memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, motivasi utama, diambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Seorang anak yang duduk di bangku kelas 1 tersenyum dengan rasa puas sewaktu memeriksa hasil tes ejaannya dari gurunya. Gurunya memberi tulisan besar di kertas tesnya, 100% bagus. Anak itu berkata, saya akan menunjukkan hasil tes ini kepada ayah dan ibu karena saya tahu ini pasti akan membuat mereka senang. Anak ini pulang dengan naik bus, tak sabar lagi untuk segera melihat bagaimana orang tuanya meluapkan rasa gembira atas prestasi yang telah dicapai olehnya. Hasrat untuk membuat ayah dan ibunya merasa gembira jelas merupakan satu faktor penting yang memotivasinya dalam kehidupannya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4, Paulus menguraikan gambaran tentang seorang prajurit yang melayani dengan penuh pengabdian demi menyenangkan komandannya. Melalui gambaran tersebut, Paulus ingin agar Timotius mengetahui alasan utamanya dalam melayani Allah, bahkan dalam suatu kondisi yang sulit sekalipun. Pengabdian sepenuh hati yang ditandai dengan kerja keras dan perhatian terhadap ketetapan Allah membawa kemuliaan terbesar bagi Tuhan apabila pengabdian itu berasal dari hati yang berserah dan penuh kasih. Dalam kemanusiaannya, Juru Selamat kita berharap agar kematian keji dan keberadaannya yang akan menjadi korban dosa bagi manusia dapat berlalu darinya. Akan tetapi Yesus berdoa, jangan kehendakku melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Lukas 22 ayat 42. Motivasi utama yang dimiliki Yesus adalah hasrat untuk menyenangkan Bapanya. Hal inilah yang seharusnya menjadi semangat kita juga. Orang lain melihat sesuatu yang kita kerjakan, tetapi Allah melihat alasan kita mengerjakannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Kami percaya jerih lelah kami dalam melayani Tuhan tidak ada yang sia-sia sekalipun banyak tantangan yang kami hadapi. Kami mau tetap semangat melayani Engkau lebih lagi dan berikan kami hati nurani yang murni sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Berkati
aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.